Wa ammal ahadisul waridatu fil bisyarati fakasiratun jiddan. Adapun hadis-hadis yang datang yang menjelaskan tentang bisyarah, memberikan kabar bahagia, fakasiratun jiddan, maka itu banyak sekali. Kalau kemarin terkait tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang tabsyirah atau bisyarah, ya kita memberikan kabar gembira, itu Allah contohkan banyak banget di ayat-ayat Al-Quran. Nah, bagaimana dengan hadis-hadis Nabi? Ternyata hadis-hadis Nabi pun yang menjelaskan tentang bisyarah itu cukup banyak. Sehingga kata Imam Nawawi, fakasiratun jiddan, banyak sekali. Fis sahihi masyhuratun, di dalam kitab sahih itu sudah masyhur. Faminha, maka di antaranya tuh, di antara hadis-hadis al-waridah, hadis tabsyiri Khadijah radhiyallahu anha bi baitin fil jannati min qasbin la nasaba fihi wala sahba. Jadi ada hadis terkait tentang memberikan kabar gembira yang ditujukan kepada istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Nabi pernah memberikan informasi terkait tentang bisyarah atau tabsyir, kabar gembira buat Siti Khadijah, istri tercintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih kabar gembiranya apa? Bibaitin fil jannati, bahwa Siti Khadijah itu diberikan satu rumah di dalam surga. Nah, rumahnya semacam pila gitu. Pilanya min qasabin, terbuat dari bambu atau dari alang-alang. Ya, jadi qasab tuh la nasaba fihi wala sahba. Nah, alang-alang itu yang ada tanah liatnya. Sebab kalau lihat sejarah orang-orang Arab dulu, banyak bangunan-bangunan tuh yang terbuat dari ya tanah lempung plus kayak alang-alang begitu. Ya, kalau kita datang ke museum ya salah satu yang ada di Mekah, ya itu kita bisa lihat tuh dulu kondisi orang-orang Arab ya modelnya begitu, membuat ya bangunan-bangunan ya itu dari model tanah liat yang ada unsur alang-alangnya ya seperti itu. Makanya digambarkan seperti itu. Ya, jadi nanti Siti Khadijah akan dibuatkan satu pila, satu rumah di dalam surga yang terbuat dari alang-alang bambu, tapi la nasaba fihi wala sahba, tidak ada suaranya dan tidak bising di situ dan tidak hancur, bagus. Ya, jadi walaupun terbuat dari ya barang-barang atau material seperti itu, tapi tetap indah, bagus. Ya, namanya juga di surga. Ya, nah, jadi itu salah satu bentuk kabar gembira yang Rasulullah sampaikan kepada istrinya Siti Khadijah. Jadi kalau yang namanya di surga memang mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, cuma digambarkan sesuai dengan pemikiran saat itu. Ya, jadi orang-orang Arab memang saat itu membuat ya bangunan-bangunan, barang-barang materialnya dari situ. Ya, sehingga Nabi gambarkan begitu, min qasbin la nasaba fihi wala sahba. Ya, tapi la nasaba fihi wala sahba, tidak ada suaranya, enggak bising, enggak hancur, ya, enggak rusak, bertahan lama. Ya, tapi yang jelas yang namanya surga mala ainun ra'at wala uzun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Itu kabar istimewa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita baca hadis-hadis terkait tentang sifat-sifat surga dan penduduk-penduduknya di dalam kitab Tanbihul ya, Ghafilin, buah karya daripada Imam As-Samarqandi, ya itu katanya kalau orang penduduk surga tuh Bapak Saudara dikasih makan suapan yang pertama dengan suapan yang kedua yang kita makan beda-beda. Ya,
Suapan pertama udah lezat banget, enak banget. Ntar kita makan lagi, ngambil ke suapan yang kedua, rasanya beda lagi, lebih lezat, lebih nikmat lagi. Ntar kita makan suapan yang ketiga, lebih enak lagi, lebih lezat lagi. Jadi enggak sama. Padahal di satu nampan misalnya, di satu piring misalnya, di satu wadah misalnya. Tapi makanan yang kita ambil satu lukmah, satu suap, dengan nanti kita ambil lagi satu suap lagi, itu berbeda rasanya, lezatnya. Cuma di surga yang begitu. Ya. Kalau kita di sini sama. Kita bikin nasi goreng satu piring, sama nggak rasanya dari suapan pertama, kedua, ketiga? Ya sama. Nah, begitu. Tapi Allah kasih di surga beda. Nah, begitu. Sama juga kata Nabi, ketika penduduk surga dikasih minum. Itu satu teguk yang dia minum, dia istirahat, diminum lagi satu teguk, dia istirahat di napas, diminum lagi satu teguk. Satu teguk yang pertama dengan satu teguk yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya dari air yang diminumnya, rasanya pun berbeda. Yang pertama udah lezat, udah enak ya. Ntar yang kedua lebih enak lagi, lebih lezat lagi. Yang ketiga lebih enak lagi, lebih lezat lagi. Begitu gambaran orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Tapi Bapak Saudara, ya fasilitas baik makanan, minuman, tempat, ya seperti villa, rumah dan lain-lain sebagainya, itu tidak seberapa kalau dibandingkan dengan nikmat yang terbesar yang Allah berikan di dalam surga. Apa? Bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi nanti nikmat yang terbesar di dalam surga ternyata Allah bukakan ya dinding penghalang yang selama ini kita dengan Allah ya itu ada hijab. Ya, jadi nanti di surga itu hijabnya diangkat. Ya, setelah hijab diangkat antara penduduk surga dengan Allah, udah nggak ada lagi dinding penghalang. Dan disitulah nikmat yang terbesar yang paling enak, yaitu penduduk surga dikasih kemampuan bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Masya Allah ya. Itu nikmat yang terbesar ya, dibandingkan dari nikmat-nikmat yang telah dikasih gambaran ya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terkait tentang bisyarah ya, tabsyir, kabar gembira. Wa minha, dan diantara ahadits al-waridah lagi hadisu Ka'b bin Malikin radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik al-Muharraji fi sahihaini, yang dikeluarkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Fi kisati taubatihi, terkait tentang kisah cerita taubatnya Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik dulu awalnya belum masuk Islam. Ya, kemudian dia bertaubat, dia masuk Islam. Nah, ini ada diceritakan dalam hadis Sahih Bukhari kisah taubatnya ya sahabat Ka'ab bin Malik. Qala, beliau ya Ka'ab bin Malik berkata, sami'tu sauta sarihin. Jadi kata Ka'ab cerita nih, saya pernah mendengar ada suara yang keras benar. Yaqul bi ala sauti, ya, dia bilang ya sharih itu suara yang sangat tinggi, volumenya begitu tinggi, keras, sehingga sangat jelas dan terdengar di telinganya Ka'ab bin Malik. Ya Ka'ab Malikin absyir, ada suara begitu. Hei Ka'ab bin Malik, berikan kabar gembira. Fazahaban nasu yubasyirunana, maka manusia ya pergi, yubasyirunana, mereka ingin mendapatkan kabar gembira dari kami. Wantolaktu ata'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatalaqanin nasu paujan yuhniuni bitaubati. Kemudian saya pergi, saya ikuti Rasulullah SAW. Kemudian manusia pada bertemu dengan saya, semuanya berbondong-bondong. Ya, mereka memberikan satu tahniah, yaitu ucapan selamat dengan taubatnya saya. Jadi
setelah Ka'ab bin Malik bertaubat, ya lalu semua tuh sahabat-sahabat memberikan ucapan selamat ya bahwa Ka'ab bin Malik itu sudah taubat, sudah rujuk, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna, mereka nih manusia, sahabat-sahabat ya berkata, ya, apa? La yuhni'uka taubatullahi ta'ala alaika hatta dakhaltul masjid. Sungguh ya taubatnya engkau kepada Allah Subhanahu wa taala ya itu akan memberikan satu nilai ya kepada kamu sehingga aku masuk ke dalam masjid. Fa idzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haulahu annas. Nah, tiba-tiba Rasulullah ada di sekitarnya ya dari kumpulnya manusia. Ya, jadi kalau dia belum masuk Islam kan belum masuk ke masjid. Ya, nah setelah dia taubat, dia masuk Islam, ya mereka para sahabat-sahabat semuanya berbondong-bondong mengucapkan selamat. Kemudian ya sampailah saya terus ngikutin Rasulullah masuk ke dalam masjid. Faizan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haulahu annas. Faqama Talhah ibnu Ubaidillah yuharwilu hatta sopahani wahanna'ani. Sehingga saat itu bangun berdiri Talhah bin Ubaidillah berlari-lari sehingga dia memberikan ya musafahah bersalaman kepada saya dan memberikan ucapan tahniah, ucapan selamat. Lalu diikuti sama Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah berlari-lari kemudian nemuin ya sahabat Ka'ab bin Malik. Dia nyalamin ya sopahan itu artinya dia menyalami saya sambil mengucapkan ucapan tahniah, ucapan selamat. Wa kana Ka'bun la yansaha li Talhah, dan adalah Ka'ab tak pernah melupakannya itu terhadap Talhah. Qala Ka'bun, berkata Ka'ab, falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala saya mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, wa huwa yabruqu wajhu minas sururi, yaitu bercahaya, bersinar wajahnya karena begitu senang dan bahagianya. Absyir, berikan kabar gembira, bi khairi yaumin, dengan satu hari yang sangat baik, marra alaika, yang lewat atas kamu, munzu waladatka ummuka, semenjak ibu kamu melahirkan kamu. Ya, jadi tidak ada lagi hari yang terindah, yang paling bahagia semenjak dia dilahirkan dari rahim ibunya kecuali hari ini, saat ya Ka'ab bin Malik ya masuk Islam, taubat, rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi artinya boleh kita memberikan ucapan selamat, tahniah, kemudian kabar gembira kepada orang-orang yang memang ya mendapatkan dan layak dia mendapatkan ya kebahagiaan tersebut. Ya, sehingga orang-orang yang masuk Islam itu kan salah satu bentuk kabar gembiranya apa? Dikasih surga. Gitu. Yughfar lahum ma qad salaf. Itu dalam Al-Qur'an begitu Bapak Saudara. Jadi orang kalau udah masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, diampunin dosa yang pernah dia lakukan selama itu. Ya. Bahkan seandainya dia usia 70 tahun, selama 70 tahun kagak sholat, kagak puasa, enggak melakukan ya kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, di saat usia 70 tahun dia masuk Islam, itu kata Allah yughfar lahum ma qad salaf. Itu namanya kabar gembira, bisyarah, tahniah itu. Ya, jadi itu kabar gembira, semua dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya habis mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda dia masuk Islam, dia meninggal dunia belum sempat dia mengerjakan perintah-perintah Allah, tetap dijamin masuk surga. Ya, itu namanya kabar gembira. Yughfar lahum ma qad salaf. Beda dengan orang Islam, ketika dia udah Islam kemudian dipindah agama, ini namanya murtad. Nah, kalau murtad itu banyak ancaman.
ancaman-ancamannya berat. Ya, jadi orang kalau udah murtad tuh Pak, ya itu semua ya amalan-amalannya gugur. Ya, yang pernah dia lakukan tuh 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kemudian dia murtad, maka gugur semua. Habito amaluh, gugur amalnya. Nah, bahkan kalau suatu saat dia misalnya masuk Islam lagi, ya itu selama di murtad, kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah wajib dikodoin. Misalnya nih Pak, selama 1 tahun dia murtad, ya kemudian dia kagak sholat, maka selama 1 tahun itu sholatnya wajib dikodoin. 1 hari 5 waktu kali 1 tahun 365 hari kali 5 waktu, kan cukup berat itu. Itu orang yang murtad begitu. Puasa Ramadannya wajib dikodoin. Kalau dipuasa pada saat lagi murtad, disolat lagi saat murtad, ya tidak sah. Sebab dia bukan min ahlil ibadah. Ya, jadi niatnya tidak sah. Tapi tetap kewajiban. Artinya saat nanti dimasuk Islam wajib dikodok. Tapi kalau orang-orang kafir asli, ya ketika dimasuk Islam yughfar lahum ma qad salaf. Ya, semuanya diampunkan. Itu namanya tabsyir, kabar gembira. Sehingga banyak yang berbondong-bondong dah tuh yang pada masuk Islam karena enak. Ya, tuh Ka'ab bin Malik contohnya, enak bener. Ya, dikasih kabar gembira. Ya, makanya tidak ada hari yang terbaik dikasih kabar gembira kecuali apa? Hari saat ini. Ya, jadi semenjak kamu lahir dari rahim ibu kamu sampai hari ini, itu hari yang terbaik saat ini. Saat kamu udah taubat, kamu rujuk, kamu masuk Islam. Ya, itu hari yang terindah buat kamu. Nah, seperti itu. Babu jawazit ta'ajjubi bilafzit tasbihi wa tahlili wa nahwihima. Ini bab menerangkan boleh ta'ajjub, kagum, heran. Itu ta'ajjub gitu ya. Ya ta'ajjub itu ya seseorang kalau kagum, kalau heran, boleh dengan melafazkan tasbih, tahlil dan semuanya. Subhanallah. Itu ada kata-kata subhanallah maknanya ta'ajjub, diheran. Dilihat pemandangan indah banget. Subhanallah. Begitu. Atau tahlil, la ilaha illallah. Wa nahwihima, atau seumpama tasbih dan tahlil. Ya, jadi lafaz ta'ajjub, kita misalnya heran, kagum terhadap sesuatu, ya itu bisa diucapkan dengan tasbih, bisa juga diucapkan dengan tahlil atau yang sejenisnya. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslimin. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang datangnya ini cerita dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ya Abi Hurairah langsung dapat dari Nabi. Ya, jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bertemu siapa Nabi kepada Abi Hurairah wa huwa junubun, sementara ya Abu Hurairah itu dalam keadaan junub. Pansalla fazahaba, pansalla maka dia menjauh, fazahaba maka dia pergi, faghtasala lalu dia mandi. Fatafaqadahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka ya tidak mendapatinya Nabi Muhammad SAW. Falamma jaa, maka tatkala ia datang, qala aina kunta. Ya, jadi Nabi enggak ngelihat mana Abu Hurairah. Pas banget Abu Hurairah datang lagi, Nabi bilang, aina kunta ya Abu Hurairah. Di mana kamu wahai ya Abu Hurairah? Ya, kamu ada di mana? Tadi kan saya lihat kamu. Ya, ternyata Abu Hurairah lagi junub, belum sempat bersih-bersih, belum sempat mandi. Sebab kan orang kalau junub ya diangkat hadasnya dengan cara apa? Mandi. Nah seperti itu. Maka dia cepat-cepat ya menjauh. Lalu dia pergi, dia mandi. Nabi nggak ketemu, nyari-nyari. Pas banget dia datang baru lihat lagi. Ya, lalu Nabi nanya, aina kunta ya Abu Hurairah? Di mana kamu wahai Abu Hurairah? Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lakitani
wa ana junubun, engkau tadi bertemu saya lagi junub. Tuh makanya saya nggak enak dekat ya, mendekati kamu. Saya belum sempat tuh berjumpa dengan kamu. Saya cepet-cepet aja menjauh. Saya lari, saya mandi dulu. Nah begitu. Kemudian dicerita tuh, ya memang tadi ya saya bertemu dengan engkau ya Rasulullah, tapi saya dalam keadaan junub. Fakarihtu an ujalisaka hatta agtasila, maka saya tidak suka duduk bersama engkau sehingga saya mandi dulu. Gak enak dong saya. Ya masa duduk dengan engkau ya Rasulullah, posisi saya, kondisi saya masih dalam keadaan junub. Nah begitu, makanya cepat-cepat menjauh, saya pergi, saya nggak banyak bicara, saya mandi. Selesai mandi, saya balik lagi. Nah begitu kata Abu Hurairah. Pakola. Lalu Nabi ya berkata, ini Nabi ta'ajub, subhanallah gitu. Subhanallah. Kenapa? Innal mu'mina la yanjusu. Sesungguhnya orang mukmin tidak najis. Jadi kalau ketika lagi junub, ya nggak apa-apa, lagi ketemu aja dulu. Nah, begitu. Sebab orang mukmin kagak najis. Ketika dia junub, itu bukan berarti dia najis. Hanya dia punya hadas besar. Nanti ada larang-larangannya. Kalau masuk masjid nggak boleh, kalau baca Al-Quran nggak boleh, kalau sholat nggak boleh, kalau tawaf nggak boleh. Itu aja. Kalau ngobrol-ngobrol begini mah boleh. Ketemu sama saya, ya boleh aja. Ngobrol terlebih dahulu, nggak apa-apa. Nah ini Abu Hurairah takut, nggak enak. Ceritanya dia lari, menjauh dari Rasulullah. Kan Rasul cari-cari, kok Abu Hurairah nggak ada? Tadi saya lihat. Ditanya. Nah jawabannya seperti itu. Jadi Nabi heran, ta'ajub namanya. Subhanallah. Nabi bilang begitu. Jadi awal pembicaraan Nabi dengan lafaz subhanallah ini menandakan Nabi heran. Ya subhanallah. Ya orang mukmin itu kagak najis, wahai Abu Hurairah. Jadi artinya ketika kita junub nggak apa-apa. Kita kumpul sama-sama. Nah seperti itu. Ya, jangan menjauh dari saya. Kecuali nanti kalau mau ibadah, mau sholat, harus kita mandi. Nah ini yang dimaksud menggunakan lafaz subhanallah. Jadi lafaz subhanallah itu menunjukkan apa? Makna ta'ajjubiyah. Ya, makna ta'ajjub. Seperti itu. Cukup Bapak Saudara mengingat waktu. Nanti baru warwaina fi sahihaihima. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi